Cawe-cawe Jokowi lewat tangan Muldoko yang diduga mencopet Demokrat adalah kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan presiden. Bagi saya ini sungguh menyedihkan. Kalau seorang pakar hukum tata negara, seorang guru besar berpikir senaif itu, yang selalu menggelontorkan tuduhan demi tuduhan dan hanya berdasarkan tafsir demi tafsir tanpa bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, anak buah SBY yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kini menjadi advokat di Melbourne dan Jakarta, Denny Indrayana, tampaknya semakin panik, cemas, dan khawatir terkait dengan konflik internal Partai Demokrat yang terus dirongrong Kepala Staf Presiden Muldoko yang katanya hendak mencopet Partai Demokrat dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Presiden Jokowi pun menjadi sasaran serangan. Menurutnya secara teori harusnya ikut campurnya istana dalam pengambilan atau pengambil alihan paksa Partai Demokrat juga bisa menjadi pintu masuk pemakzulan Presiden Jokowi. Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024 nyata dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat. Pernyataan itu disampaikan Denny Indrayana dalam unggahan video pendeknya di akun Twitter @DennyIndrayana 31 Mei 2023. Dalam unggahan video tersebut juga disertai caption tweetan, cawe-cawenya Presiden Jokowi nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Muldoko. PK Muldoko DMA konon ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK. Lalu kenapa pula Presiden Jokowi harusnya dipecat? Cawe-cawe presiden dan siasat PK Muldoko. Akhirnya Presiden Jokowi terus terang mengakui beliau cawe-cawe tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Bagaimana cara kita memahaminya? Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Dalam Pilpres 2024, peran beliau adalah wasit. Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua. Tidak boleh wasit mendukung Prabowo Pranowo sambil mendiskualifikasi Anies Baswedan. Presiden yang tidak netral melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu jujur dan adil. Cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mencopet Partai Demokrat. Saya meminjam istilah copet Roma Hurmuzi P3. Saya berpendapat, Jokowi harusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Muldoko. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu, tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Muldoko. Jokowi tidak bisa mengatakan pencopetan partai sebagai hak politik Muldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan. Apalagi ada informasi konon PK Muldoko sudah diatur siasat menangnya. Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus DMA tersebut mengatakan mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat memenangkan PK Muldoko di MA. Secara teori, cawe-cawe Jokowi lewat tangan Muldoko yang diduga mencopet Demokrat adalah kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan presiden. Di Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon harus mundur untuk menghindari proses impeachment karena skandal Watergate, yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap di masa kampanye. Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Muldoko berusaha mencopet Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak Partai Presiden ke-6 SBY. Rasa-rasanya Ibu Megawati tidak mau partai politik dizalimi. Sebagaimana di era Orde Baru PDI Mega dikoyo-kuyo PDI Suryadi.
Saatnya petugas Partai Jokowi dihentikan cawe-cawe yang melanggar konstitusi. Integrity in 3 minutes, fight for morality. Melbourne, 31 Mei 2023. Aduh, beginilah repotnya kalau tagline integritas yang Denny gunakan sekadar sebagai slogan dan retorika. Bagaimana bisa dibilang punya integritas kalau justru dia seringkali melontarkan tuduhan ngawur tanpa bukti. Entah sudah berapa kali Denny Indrayana menghembuskan isu soal pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Tampaknya dia memang dengan sengaja menghembuskan isu itu untuk mendelegitimasi dan mendowngrade Presiden Jokowi dalam isu apapun. Dalam sebuah perbincangannya dengan Refli Harun, Denny juga pernah menghembuskan isu pemakzulan dengan tuduhan Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode dan juga RUU Cipta Kerja yang dinilai melawan konstitusi. Iya, jadi bicara pemakzulan atau ini salah satu terjemahan untuk impeachment ya, itu sebenarnya bukan kali ini saja, Bang. Saya sudah bicara ini dalam beberapa kesempatan karena saya menilai, saya mengawati Presiden Jokowi memang sudah memenuhi kriteria pemakzulan presiden. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Oke, memenuhi kriteria. Ya, kita tahu bahwa biar pemirsa penasaran kan, kita tahu bahwa kriteria pemakzulan itu ada melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana berat ya, seperti suap, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat, termasuk pengkhianatan, pelanggaran hukum berat. Nah, dari 3 saf itu, masuk kemana ini barang? Iya, jadi kita satu langkah mundur. Waktu ada wacana terkait penundaan pemilu maupun masa jabatan presiden yang ketiga, itu saya mengatakan ini melanggar konstitusi. Dan kalau presiden kemudian terbukti ikut langsung atau tidak langsung menginisiasi itu, maka itu termasuk pengkhianatan terhadap negara. Sebagai sosok yang penyandang predikat sebagai guru besar di bidang hukum, tata negara, dan praktisi hukum, jujur saja saya meragukan integritas seorang Denny Indrayana dalam penegakan supremasi hukum. Yang ia lakukan dengan segala gerak-gerik dan manuvernya, justru saya anggap malah melakukan tindakan yang bertentangan secara diametral dengan upaya penegakan hukum. Menghembuskan isu dengan melontarkan tuduhan tanpa bukti hingga membuat kegaduhan, jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Kalau memang punya bukti, jangan hanya berteriak dan berkuar-kuar di luar sana. Laporkan saja kepada aparat penegak hukum lengkap dengan bukti-buktinya. Kalau hanya sebatas menghembuskan isu dengan selalu meminjam sumber-sumber anonim, tetapi diyakini sebagai sumber yang kredibel dan terpercaya, mana rakyat negeri ini dapat percaya? Terkait dengan soal kebocoran rahasia negara tentang keputusan MK, tentang sistem pemilu misalnya, Denny mengaku mendapatkan sumber dari orang yang sangat dipercaya kredibilitasnya. Lantas mengobral tuduhan KPK dikuasai pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. Terus PK Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Kalau memang punya bukti yang kuat, kenapa harus berkuar-kuar di luar penegakan hukum? Serahkan saja kepada aparat penegak hukum, biarkan nanti diuji di pengadilan. Itu baru punya integritas. Kalau menurut saya dengan tuduhan dan nyinyiran yang tidak ada buktinya sama sekali itu sudah berlebihan dan kelewat batas. Yang lebih parah, dia selalu mengumandangkan, menghembuskan, melontarkan isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi dengan tuduhan berada di balik pengambil alihan paksa Partai Demokrat oleh kubu Muldoko.
hanya karena cara belak-belakan Jokowi mengaku akan cawe-cawe dalam urusan Pilpres, sehingga akan berdampak gagalnya Anies Baswedan untuk melaju sebagai bakal capres 2024 yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Sungguh menyedihkan kalau seorang guru besar hukum tata negara berpikir senaif itu dengan selalu menggelontorkan tuduhan demi tuduhan tanpa bukti dan hanya berdasarkan tafsir demi tafsir. Saya hanya rakyat biasa dan awam soal hukum. Namun justru karena saya rakyat biasa berhak untuk memberikan penilaian dan bisa membedakan siapa yang punya integritas jati dan siapa yang suka bersembunyi di balik slogan integritas, tetapi sepak terjangnya justru bertentangan secara diametral dengan slogan yang dia gembor-gemborkan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.